Akal ya. Apalagi sekarang kemudian Elon Musk ya kan punya visi yang seperti itu gitu. Berarti Mbak Listi klik dong berarti ya dengan statement itu ya. Klik dengan cara Elon Musk ya mungkin saya enggak ini dengan apa tuh namanya bahwa kemungkinan bumi itu dulu juga seperti Iya. itu gitu loh. Iya. Oke. Berarti banyak kehidupan dong di luar sana. Banyak Mas. Makanya balik lagi sama seperti yang saya utarakan tadi ya, jenis-jenis indigo. Ketika dia konseptual atau dia idealis, ketika dia memahami sesuatu atau dia sedang mengeksplor sesuatu, mungkin orang menganggap gila. Tapi bukankah saat-saat sekarang ini kebenaran nggak ada yang bisa ditutupin? Tapi gini, semakin kita belajar lebih dalam tuh semakin nggak normal di hadapan orang lain kayaknya Ya kita makanya ini. dibilang supernatural karena saking naturalnya orang berpikir orang ini bodoh, orang ini nggak nangkep. Betul. Nggak manusia lagi gitu loh. Ya saking naturalnya karena pure gitu loh. Tapi saya meyakini itu gitu. Bahkan kadang-kadang saya bisa channeling untuk menyampaikan pesan tentang Pleiadian, tentang Sirian, itu kan juga saya tidak bisa menjelaskan secara teknisnya bagaimana, tapi itu membuat saya meyakini bahwa ada kehidupan yang lebih besar, lebih canggih, dan kesadarannya lebih tinggi di luar sana. Di luar bumi maksudnya? Di luar bumi. Iya ya. Kalau Lemuria itu menurut Mbak Listi apa benar itu nenek moyang kita? Tempatnya di Nusantara ya. Tapi gini, menurut apa yang saya mungkin saya bisa salah ya Mas, tapi Lemuria ini ada di Nusantara dan memang dia lebih banyak menggunakan tenaga air. Tenaga air. Jadi Lemurian dan Atlantis itu ya kayak sekarang, yang satu lebih ke spiritual. Tahu kan Lemuria di mana? Di Nusantara. Lebih mengembangkan sisi spiritual, bahkan mereka tidak menggunakan istilahnya kayak atom nuklir, mereka lebih menggunakan teknik air ya. Itulah kenapa saya bilang tadi ada salah satu orang Indonesia juga yang sudah mengembangkan itu dan itu luar biasa sekali. Terus kemudian yang Atlantis lebih ke teknologi. Sebetulnya gini loh Mas, bukankah hidup ini, peradaban ini hanya pengulangan gitu loh. Iya, tapi jangan dibahas lebih dalam. Iya. Urip mung gentenan. Siklus gitu. Bahkan sekarang kan juga demikian, ada satu yang memang dia sangat powerful dalam hal teknologi dan berusaha untuk ini kan siklus gitu loh Mas. Iyalah. Datang ke sini untuk ini peradabannya ada beberapa yang digali, dieksplor. Saya semakin yakin bahwa ya manusia hidup itu meneruskan kehidupan sebelumnya gitu. Iya, makanya benar tadi yang Mas Hendra bilang bahwa manusia ini ketika berbuat kebaikan tidak ada yang sia-sia. Iya, kalau kita tidak ngunduh saiki, itu dalam kehidupan kita yang akan datang. Makanya kalau kita sekarang lihat yuk semangat berbuat baik kalau gitu ya Pak. Harus. Karena kalau enggak nanti kita mikir, wong yo enak banget ya, wong jane yo elek, tapi kok ya uripe bejo terus ya, kita kan nggak tahu apa yang dia tanam di kehidupan sebelumnya gitu. Jadi menurut saya nggak saatnya kita saling sliding, iri sama kehidupan orang lain, narsis. Tapi menurut saya sih yang paling primer sebenarnya ya kehidupan saat ini. Kalau kemudian kita terus bergantung, wah kayak aku mbien wis menabur karma banyak, wis sekarang nggak ngapa-ngapain ya, terus bener. Gimana? Coba satu kasusnya gini deh, kita ini hidup ya selalu apes terus golek bojo yo angel, golek penggawean yo angel ya kan, terus meneng kayak nggak ada yang dirubah di dalam hidup kita. Pikiran kita nggak dirubah, keyakinan kita nggak dirubah, tindakan kita nggak dirubah, ya gimana bisa ada perubahan itu, ya nggak Mbak? Iya betul, karena energinya nggak bergerak. Manusia ini kan energi Mas. Ketika dia mager, energinya dalam tubuh manusia itu sendiri, ya diam. Titik-titik cakranya ya diam. Ketika titik cakra ini diam, ketika energi-energi ini diam, dia mau narik apa? Bukankah manusia, alam semesta dan seluruh benda-benda yang ada dalam kehidupan kita ini energi semua? Uang juga energi. Itulah kenapa ada orang sampai ini saya sendiri melakukan, maksudnya cara menata uang itu juga penting. Gimana Mbak? Penting itu ilmu tentang keuangan itu. Kalau saya pribadi ya Mas, saya menerapkan dulu saya sempat berpikir agak kesulitan ya tentang uang ini, kok saya manajemen uangnya kok buruk ya. Karena saya tidak bisa memiliki mindset yang baik tentang uang. Sebentar. Bentar, saya tak ngomong dulu nih. Jadi gaji, andai kata ini gaji 10 juta ya, setiap tanggal 30 kok udah mulai nipis lagi,
gaji 50 juta kok ya sama, kok ada saja, sudah 100 juta kok ya sama, lah itu apa yang salah? Gini, kalau menurut saya pribadi Mas, manusia itu semakin tinggi, semakin kencang anginnya, kan benar. Misalkan ada pengusaha, katakan penghasilannya 1 miliar, nanti pengeluarannya nggak mungkin cuma 100.000. Karena apa? Banyak faktor, gaya hidup, kebutuhan yang keluarga yang harus dicukupin, gaya hidup keluarga, dan sebagainya. Nah, yang satu tukang beca, walaupun dia penghasilannya cuma sehari 50.000, tapi angsurannya yang harus dia kembalikan untuk bayar becaknya 15.000, makan 10.000. Sebetulnya orang bilang enak ya dari tukang beca, uripe ayam, ya belum tentu, kan belum pernah ngerasa jadi tukang beca. Jadi kabeh wang sinawang Mas. Pada akhirnya manusia itu harus kembali menilik hidupnya masing-masing. Kalau peran kita sekarang jadi pengusaha, ya nggak usah pengen jadi orang lain. Apa yang bisa kamu lakukan dengan peran kamu saat ini? Kalau kamu tidak bisa keluar dari peran kamu saat ini, kamu akan terjebak dalam peran itu dan berputar-putar di situ, bahkan sampai kehidupan berakhir. Berarti kan polanya nggak selesai, Thomas. Nah, pola ini loh yang terbawa sampai kehidupan berikutnya. Nah, apalagi tentang mindset uang. Apa Pola yang, ya? Pola itu terbawa. Misalkan pola itu kebiasaan. Pola itu sesuatu yang terbentuk, entah sesuatu yang berulang-ulang. Itu namanya servo mekanisme, suatu sistem yang melayani kehidupan manusia. Mungkin bisa jadi itu, Mas. Nah, akhirnya ketika manusia ini sendiri kan jadi mulai terpikir, oh ya yang salah. Nah, sebetulnya ada beberapa faktor yang saya mempelajari, Mas. Jadi tentang uang. Kadang orang itu berpikir bahwa orang kaya itu pelit, orang kaya itu dominan, orang kaya ini. Nah, mindset kita sama uang aja udah keliru. Orang, nah ini loh yang harus diperbaiki. Ini banyak kok, terapinya udah banyak dan apa ya, bisa gitu loh. Kalau kita memperbaiki mindset kita terhadap uang, termasuk orang yang memegang uang, otomatis kan kita menarik energinya lebih positif. Misalkan kita kasih contoh yang konkret yang mudah dipahami. Contohnya gini, kita tidak mental block terhadap uang. Contohnya apa? Ya kita nggak boleh judgement. Oh, uang sugih mesti util ngene, itu buang mindset seperti itu. Berarti kan kita memblok diri kita untuk nggak jadi sugih, Mas. Gitu ya. Kalau kita benci sama orang kaya, kita nggak kecepretan energi kayanya, no. Bukankah kalau kita pengen wangi, kita harus deket sama wong dodol minyak wangi? Kita di jalan tol, ketemu Alphard. Waduh, mobilnya artis. Berarti kita membuat jarak dengan Alphard itu. Iya, Kak. Makanya gini, ada orang zaman dulu ya, Mas. Peganglah seakan-akan kamu sudah memilikinya. Itu loh, Mas. Ini ilmu luar biasa itu, Mbak. Itu karena saya belajar itu sampai sekarang. Ya, seolah-olah kita sudah memiliki. Iya, karena manusia ini kan punya kekuatan pikiran, daya manifestasi yang besar. Kemarin yang saya bahas tentang manifestor. Ya, sebetulnya kita tinggal mengoptimalkan itu gitu loh. Tapi sumbu pendek memandang ini sebagai halusinasi dan akan membuat PHP orang lain gitu, Mbak. Ya itu balik lagi karakter jiwa, Mas, yang sudah saya terangkan tadi. Karena kita nggak akan habis, Mas, cuman membahas tentang personal itu banyak banget. Kalau saya lebih menyikapi uang tadi, ya kita harus mempunyai mental yang baik terhadap uang dan orang yang keberlimpahan tersebut. Makanya kalau ada orang senang, kita jangan iri. Kalau ada orang sukses, ya kita jangan serik. Kalau bisa kita malah berpikir, wah hebat ya kamu, semoga energi kamu juga aku bisa mengimplementasikan gitu loh. Ucapkan congratulations. Supaya kita nggak ada jarak dengan kekayaan itu tadi. Tapi harus tulus, karena sekali lagi uang, kebahagiaan kan energi. Ya nek ngucapnya sing tulus gitu loh. Akhirnya apa ya, kayak bahagianya tuh di kita gitu loh. Pernah kan kita ngerasa kayak teman kita yang sukses, tapi kok aku melu seneng ya. Misalkan kita ngeliat teman kita nikah sungkeman sama orang tua, kita ikut nangis. Nah itu loh, haru. Rasa welas asih kita tuh tervibrasi di situ. Nah contohnya seperti itu, kita menarik kebahagiaan, menarik keberlimpahan, menarik apa ya, rasa welas asih yang besar ke diri kita. Itu satu. Selain kita menarik itu, kita juga harus treat uang. Uang itu kan energi, supaya betah sama kita dan manggil teman-temannya. Cara penataan di dompet itu yang paling depan, yang nominalnya paling besar. Depan nominalnya paling besar. Jadi katakan ini mesti dipraktikan nih sama teman-teman semua ini. Karena saya mempraktekkan, Mas. Ya walaupun kadang-kadang rodok ada kendala. Gini, kita tetapkan dulu. Kita tetapkan dulu. Ilmu uang ini nih. Lanjut. Kita tetapkan dulu. Batas cukup kita itu berapa? Maksudnya gini, kalau kita pergi ke mall, kita nggak bawa handphone, nggak bawa apa-apa, batas cukup uang kita yang kita masuk kantong ini supaya kita ngerasa aman berapa?
Misalkan katakan yus 300 lah. Enak yang bilang yus 50 wae cukup, ya terserah. Kita ambil batas titik di mana kita merasa cukup dan aman, lungan yang dindira nggak HP, aman. Oke, katakan 300. Nah, ambil puluhan terbesar kita, pecahan terbesar kita, seratusan 3. Tata paling depan. Ada yang sampai dikasih minyak wangi kayak apa, itu terserah pengembangannya. Tapi kalau saya tata, saya rapihin, baru nanti nominal atau pecahan yang lebih kecil di belakangnya. Jadi 100, 50, 20, 10, 5.000 dan sebagainya. Tapi saya sarankan untuk pecahan 20 ya jangan dijadikan satu. Jadi cukup 100 sama 50-an. Ya walaupun intinya dimatikan dulu gitu loh Mas. Titik nyaman kita berapa? 300. Karena apa? Rasa nyaman tuh mengalahkan segala hal. Wong ki nek wis nyaman, iya toh. Ngopo-ngopo wani Mas. Nyaman. Wong ki nek atine nyaman, seneng toh. Lewat kuburan rawedi. Ya, kesimpulannya kan nyaman dan bahagia dulu baru kaya gitu. Iya. Kita berusaha mewujudkan itu dengan treatment diri kita, rasa nyamannya muncul dengan kita membawa 300 itu batas nyaman kita kan. Pemahaman tentang naruh uang di dompet itu ini 2 kali saya terima ini. Yang gitu. pertama itu dari salah satu, dia seorang guru sih Mbak. Seorang guru ngajar SMA negeri 2 waktu itu di Tuban. Dia juga bos apa tuh namanya travel. Uangnya banyak kan. Nah, salah satu doktrinnya kepada murid-muridnya ditanamkan gitu. Cara naruh uang di dompet itu menentukan kamu kaya atau enggak. Nah, bahasa kasarnya begitu. Ya itu berarti hampir mirip kayak gitu Mas. Jadi ketika kita sudah mematikan uang 300 ya katakan itu disimpan di dompet, otomatis kan kita ada rasa nyaman ya. Taruhlah 300 itu kita kayak udah nggak ngewah-ngewah lagi gitu loh. Kita menambahkan lagi. Apa ya? Dengan istilah yo, apa ya? Umpan lah. Gitu loh Mas. Jadi kayak apa ya? Istilahnya kayak dengan kita ada uang di situ kita merasa nyaman. Lu ngono yang di wis rasa nyaman, tapi nggak harus 300 ya. Misalkan titik nyaman kita 50.000 ya nggak apa-apa. Itu jangan diwah-wah dulu. Kalau kita bisa cari yang lain. Nah, yang lain jangan diwah-wah tuh gimana? Jangan dipakai dulu. Oh, jangan dipakai dulu. Iya, karena itu energi untuk rasa nyaman kita. Ketika kita sudah rasa nyaman, energi yang lain positif kan akan datang. Lah kalau kita nyimpan 300 belum apa-apa kita pakai lagi lah. Orang nyaman meneh. Sebentar. Tapi saya sering dompet saya itu kosong, Mbak. Jarang ada isinya gitu. Itu gimana? Jelek ya berarti? Ya bukan jelek, Mas, tapi saya juga pernah gitu karena tipikalnya kalau kembalian langsung di sesel kayak di tas yang depan itu loh Mas. Nyakup notasi itu. Dan itu kadang-kadang sampai ada uang bersih-bersih gitu baru nemu. Nah itu sebetulnya ya itu kita bisa cermati sendiri kok Mas bagaimana kondisi keuangan kita saat itu. Mungkin itu pengaruh. Jadi ketika kita memberikan titik nyaman ke diri kita, dipatek nih, dibiarin 300. Kalau kita dapat rezeki lagi 50-an taruh situ. 20-an, 10 ya nek iso disendirikan. Sama uang yang koin-koin disendirikan. Supaya hanya akan menarik energi yang besar. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi paham kan sampai situ. Jadi supaya energi uang ini menarik uang-uang yang lain tuh masuk, datang. Dan sebetulnya secara analoginya ketika kita merawat sesuatu, bukankah kalau kita dipercayakan hal yang kecil aja kita bisa, apalagi hal yang besar. Gitu loh Mas. Itu kan ke mindset ya. Kalau kita istilahnya gini, kayak handphone kan awal kita beli pasti wah dilus-lus, ini HP versi terbaru gitu. Mbak, kalau misal gini ya, mohon maaf ya Mbak, saya putus ya. Saya tuh pernah punya mentor ya. Kebetulan saya dulu pernah punya mantan pacar, cantik banget Mbak. Terus kemudian saya pengen dia balik sama saya gitu ya. Nah, saya bayangkan ya seolah-olah dia udah keluar sama saya lagi, kan dia udah makan bareng sama saya lagi gitu. Nggak ada sebulan ya Mbak dengan konsisten gitu. Lama-lama dia WA, dia enggak WA, dia SMS. Kalau WA kan sekarang ya, dia SMS gitu. Loh, itu bisa nggak sih ilmu itu diterapkan untuk narik uang kira-kira? Ya bisa Mas. Bisa ya? Bisa. Makanya ada frekuensi abundance atau keberlimpahan. Itu untuk menarik energi-energi uang. Loh, itu ada loh Mas. Makanya kalau kita menyikapi spiritual ini apa? Wujud sosokkah, astralkah, atau energikah itu akan mempengaruhi perjalanan kita dalam spiritualitas itu Mas. Makanya
ada orang berpikir bahwa spiritual itu adalah sesat atau musyrik. Jadi ketika mereka nanti menerapkan ini, orang luar berpikir, oh dek bar dikei ya, bar lelaku ngendi dikei. Padahal bisa jadi ketika dia bermeditasi, dia menerapkan ilmu abundance atau keberlimpahan. Misalkan yang saya awal-awal dulu itu namanya saya berkecukupan, saya berkelimpahan. Membayangkan ketika kita meditasi itu energi berwarna emas atau gold, itu kan mewakili simbol eleganitas. Iya, saya lama sih Mbak ngikutin model-model pelatihan kayak gitu, mulai dari yang tingkat bawah, sedang, sampai